Rahasia gut-brain axis, cara makanan mempengaruhi mood dan kecemasan Anda. Pernah merasa ada kupu-kupu di perut saat gugup? Atau tiba-tiba merasa lesu dan murung setelah menyantap makanan cepat saji? Itu bukan sekadar perasaan atau kebetulan. Itu adalah bukti nyata dari sebuah superhighway komunikasi rahasia di dalam tubuh Anda. Gut-brain axis atau poros usus otak. Selama ini, kita menganggap otak sebagai pusat kendali tunggal yang mengatur segalanya, termasuk perut kita. Namun, ilmu pengetahuan modern mengungkap sebuah hubungan yang jauh lebih kompleks dan dua arah. Gut-brain axis adalah jaringan komunikasi biokimia yang menghubungkan sistem saraf pusat, otak dan sumsum tulang belakang, dengan sistem saraf enterik, jaringan saraf di usus kita. Usus Anda yang sering dijuluki otak kedua, ternyata memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap cara Anda berpikir, merasa, dan bahkan berperilaku. Memahami cara kerja poros ini adalah kunci untuk membuka potensi mengelola kesehatan mental melalui apa yang Anda letakkan di piring Anda. Manfaat memelihara kesehatan usus untuk otak. Menjaga kesehatan usus bukan lagi sekadar urusan pencernaan. Ini adalah investasi langsung untuk kesehatan mental Anda. Manfaatnya meliputi peningkatan mood dan stabilitas emosi. Usus yang sehat membantu produksi neurotransmitter kebahagiaan seperti serotonin yang dapat mengurangi perasaan sedih dan murung. Mengurangi kecemasan. Keseimbangan mikroba usus yang baik dapat menurunkan tingkat kortisol, hormon stres, dan mengurangi respons tubuh terhadap stres. Meningkatkan fungsi kognitif. Kesehatan usus yang optimal telah dikaitkan dengan peningkatan fokus, kejernihan mental, dan memori. Energi yang lebih stabil. Dengan penyerapan nutrisi yang lebih baik dan peradangan yang lebih rendah, Anda akan merasakan tingkat energi yang lebih konsisten sepanjang hari. Bagaimana usus berbicara dengan otak? Bagaimana mungkin bakteri di usus bisa memengaruhi kecemasan Anda? Sains di baliknya sangat menakjubkan dan berpusat pada 3 jalur komunikasi utama. Saraf vagus, the vagus nerve. Ini adalah saraf terpanjang di tubuh yang bertindak seperti kabel serat optik, mengirimkan sinyal langsung antara usus dan otak. Sekitar 80-90% sinyal ini berjalan dari usus ke otak, bukan sebaliknya. Neurotransmitter, zat kimia otak. Percaya atau tidak, sekitar 90% serotonin tubuh, neurotransmitter kunci yang mengatur mood, tidur, dan nafsu makan, diproduksi di dalam usus oleh sel-sel usus dan mikroba baik di dalamnya. Jika ekosistem usus Anda terganggu, produksi serotonin pun ikut terganggu. Mikrobioma usus, the gut microbiome. Triliunan bakteri yang hidup di usus Anda bertindak seperti pabrik kimia kecil. Mereka mencerna serat dan menghasilkan senyawa bermanfaat seperti short chain fatty acids, SCFA. Senyawa ini dapat masuk ke aliran darah, melintasi sawar darah otak, blood-brain barrier, dan secara langsung mengurangi peradangan di otak serta memengaruhi fungsi otak. Sebaliknya, bakteri jahat dapat menghasilkan zat yang memicu peradangan yang telah terbukti terkait erat dengan depresi dan kecemasan. Sebuah ulasan besar di Jurnal General Psychiatry menegaskan bahwa mengatur mikrobiota usus, misalnya melalui probiotik, memiliki potensi untuk membantu mengobati dan mencegah kecemasan. Menu makanan untuk otak yang bahagia. Mengoptimalkan gut-brain axis Anda dimulai dari piring makan. Fokuslah untuk memberi makan bakteri baik dan mengurangi asupan yang merusak mereka. 1. Makanan untuk disantap, the good guys. Probiotik, bakteri baik. Makanan yang mengandung mikroorganisme hidup. Contoh, yogurt, pilih yang tanpa tambahan gula, kefir, kimchi, kombucha, tempe, dan makanan fermentasi lainnya. Prebiotik, makanan untuk bakteri baik. Jenis serat yang tidak bisa dicerna manusia, tetapi menjadi santapan lezat bagi bakteri baik. Contoh, bawang putih, bawang bombay, pisang, asparagus,
apel, gandum utuh, dan kacang-kacangan. Asam lemak omega-3 sangat kuat dalam mengurangi peradangan di seluruh tubuh termasuk di otak. Contoh, ikan berlemak, salmon, sarden, kembung, biji chia seeds, biji rami, flax seeds, dan kenari, walnuts. Polifenol, senyawa antioksidan dari tumbuhan yang juga berfungsi sebagai prebiotik. Contoh, coklat hitam 70%, buah beri, teh hijau, minyak zaitun, dan kopi. Makanan kaya triptofan, asam amino esensial yang merupakan bahan baku pembuatan serotonin. Contoh, kalkun, telur, keju, kacang-kacangan, dan biji-bijian. 2. Makanan yang perlu diwaspadai, the bad guys, gula berlebih dan karbohidrat. Olahan, makanan ini menjadi sumber energi bagi bakteri jahat, menyebabkan peradangan dan mood swing. Contoh, minuman bersoda, kue-kue manis, roti putih, pasta putih. Makanan ultra-processed foods. Biasanya tinggi gula, lemak tidak sehat, dan bahan tambahan buatan yang dapat mengganggu keseimbangan mikrobioma usus. Contoh, makanan cepat saji, keripik kemasan, sosis, nugget. Pemanis buatan. Beberapa penelitian menunjukkan pemanis seperti aspartam dan sukralosa dapat mengubah komposisi bakteri usus menjadi kurang sehat. Hubungan antara usus dan otak bukan lagi sebuah misteri, melainkan sebuah peluang luar biasa. Apa yang Anda makan 3 kali sehari adalah 3 kesempatan untuk mengirimkan sinyal positif ke otak Anda. Ini bukan tentang diet ketat atau kesempurnaan, melainkan tentang membuat pilihan yang lebih baik secara sadar. Dengan memberi nutrisi pada otak kedua Anda secara aktif membangun fondasi yang lebih kuat untuk kesehatan mental, ketahanan terhadap stres, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Anda tidak perlu merombak seluruh isi kulkas Anda malam ini. Mulailah dengan satu langkah kecil yang bisa dikelola.